With the yield on long-dated US government debt rising to its highest level since 2007, only a couple of days after Moody's, one of the big ratings agencies, downgraded. Interest rates with durations beyond the Fed funds rate have been on a straight path higher, not lower, with 10-year yields, which were at 3.6% at the time of the ease, having now shot up to an 8-month high near 4.8%. Yield US Treasury 10 tahun akhirnya mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 5%. Hai teman-teman, namaku Aprilio Mirza Kamil. Nama saya Rahmalia Andi. Nama saya Reka Aulia. Nama saya Afridi Fauzi Erlangga. Nama saya Laksamana Safilistio. Saya Alia Putri. Kali ini kita akan membahas mengenai satu kejadian di tahun 2023 yang dampaknya itu hingga ke Indonesia. Kalian pernah nggak sih lihat kurs dolar yang tiba-tiba naik terus mikir, ini sebenarnya ada apa sih? Padahal di Indonesia lagi nggak ada kejadian besar apapun. Nah, ternyata salah satu penyebabnya itu berasal dari Amerika, dari yang namanya US Treasury yang naik pada tahun 2023. Angkanya hampir mencapai 5% loh. Kalian penasaran nggak gimana akhirnya bisa sampai ke Indonesia? Iya, betul sekali. Banyak orang mengira isu US Treasury itu rumit banget. Padahal sebenarnya itu cuma surat hutang pemerintah Amerika. Tapi karena dianggap paling aman di dunia, begitu yieldnya naik, seluruh dunia langsung heboh. Dan pada tahun 2023 itu, yieldnya naik secara gila-gilaan karena suku bunga di Amerika tinggi dan inflasi mereka yang tidak kunjung menurun. Dan pas yield itu naik, investor dari banyak negara termasuk Indonesia itu langsung pindah dana ke sana. Kayak logika sederhana aja, yang lebih aman pasti itu yang dipilih. Dan ketika investor asing keluar dari Indonesia, itu akan menyebabkan yang namanya capital outflow, yang dampaknya itu mulai dari rupiah melemah, harga obligasi Indonesia turun, yang berdampak juga ke yield SBN kita yang ikut naik. Nah, bener. Jadi sebenarnya bukan Indonesia yang bermasalah, tapi kita itu ikut tertarik karena ada pergerakan modal global. Kalau pakai istilah ekonominya, ini namanya spillover. Kalau Amerika batuk, negara berkembang seperti Indonesia itu kena imbasnya. Makanya adanya kenaikan yield US Treasury itu efeknya bisa sampai Indonesia. Tapi untungnya pemerintah dan Bank Indonesia itu lumayan cepat tanggap. Bank Indonesia langsung intervensi di pasar falas dan menjaga suku bunga supaya para investor itu nggak kabur semua. Sementara pemerintah mengatur penerbitan SBN agar tetap aman. Jadi intinya mereka bersama-sama menjaga kondisi Indonesia agar tetap stabil walaupun tekanan dari luar negeri itu cukup besar. Oke, jadi bisa disimpulin untuk kenaikan yield US Treasury pada tahun 2023 itu kayak efek domino, mulai dari Amerika terus menyebar ke Indonesia lewat arus modal dan nilai tukar. Kalau menurut kalian, Indonesia udah cukup belum untuk menghadapi gejolak global kayak gini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like videonya biar kita bisa buat konten penjelasan lainnya. Makasih.